Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Kembali di awal pekan ini, kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini, di awal pekan ini, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 5 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Jemaat dikasih Tuhan, ya ini potongan dari kisah yang luar biasa yang Bapak Ibu Saudara bisa baca keseluruhan. Yang intinya kita belajar sesuatu di sini. Seorang Simon yang sudah berpengalaman dalam dunia menangkap ikan, ya satu hari dia sudah hafal betul kalau sampai ya semalam dah berjuang sampai pagi nggak mendapat apa-apa, tetapi saat itu tiba-tiba ada seseorang, yaitu Yesus, yang berkata supaya dia menebarkan jala lagi. Dari pengalaman Simon, ya tentunya ini akan sia-sia. Ya sepanjang malam udah cari ikan nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba pagi-pagi Yesus berkata, "Tebarkan jalamu." Ini kan satu perintah yang istilahnya ya berseberangan atau nggak sesuai dengan pengalaman yang sudah sekian tahun, sekian lamanya Simon sendiri sudah ngerti. Kalau kondisi cuaca atau keadaan seperti itu udah semalaman gak dapat, ya sudah gak dapat saja. Tetapi Yesus berkata apa? Tebarkan jalamu. Tapi yang luar biasa adalah respon dari seorang Simon. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi karena ketaatan Simon inilah akhirnya kita perhatikan bahwa mereka menangkap sejumlah besar ikan. Jadi intinya di sini adalah apa? Ketaatan terhadap firman Tuhan, perkataan Tuhan. Mungkin kita berpengalaman dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Tetapi kalau firman Tuhan sudah katakan sesuatu yang kadang-kadang firman atau perkataan Tuhan ini bertentangan dengan pengalaman yang kita miliki. Belajar untuk mendengarkan Tuhan. Belajar untuk mentaati Tuhan. Karena Dia sanggup melakukan segala perkara jauh melebihi apa yang kita bisa pikirkan. Karena itu jangan batasi Tuhan.
Oh, kalau ada masalah begini, sudah aku tahu jawabannya. Kalau orang ya dengan pengalamannya yang banyak, akhirnya segala sesuatu, oh aku ngerti. Seakan-akan akhirnya tidak membutuhkan Tuhan. Padahal belum tentu pengalaman itu bisa menjadi solusi bagi setiap permasalahan yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan, kebenaran yang dari Tuhan sanggup mengubahkan segala keadaan, bahkan memberi solusi bagi hidup kita. Ya, jadi kita belajar sesuatu, bagaimana Simon yang sudah pengalaman pun akhirnya tanda kutip menyerah juga dan dibuat takjub karena perkataan Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh nyata terbukti. Ya, jadi sekali lagi ya, pengalaman itu baik. Tetapi firman Tuhan, perkataan Tuhan itu jauh lebih berkuasa dari pengalaman yang kita miliki. Ya, karena firman Tuhan sanggup melakukan melebihi batas-batas yang bisa dipahami manusia. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, kalau engkau dalam masalah, engkau dalam pergumulan, mungkin engkau punya pengalaman, biasanya solusinya begini. Belum tentu solusi yang saudara miliki itu benar-benar bisa menjadi jawaban dari pergumulanmu. Tetapi kita percaya bahwa solusi yang dari Tuhan, firman Tuhan, perkataan Tuhan, justru itu yang bisa mengubahkan keadaan kita dan menjadi jawaban dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Jangan pernah batasi Tuhan dengan cara berpikir kita sendiri. Oh, biasanya begini, Tuhan nanti akan menolong dengan begini. Belum tentu. Tuhan punya cara tersendiri yang seringkali bertentangan dengan akal pikiran kita. Karena itu, belajar taat dan percayailah Tuhan dan lakukan tentunya apa yang diperintahkannya. Dan lihat bagaimana Tuhan akan berperkara dalam hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Dengarkan apa kata Tuhan. Ya, jadi pengalaman bukanlah satu-satunya hal yang bisa kita gunakan untuk menjadi solusi dari setiap pergumulan. Tetapi Tuhan selalu punya cara. Dan cara Tuhan bisa saja memang seperti pengalaman yang kita miliki, tapi tidak selalu sama. Bahkan dia bisa melakukan jauh melebihi itu semua. Seperti yang dialami Simon kali ini. Dia mengalami perkara yang luar biasa. Pengalamannya, tanda kutip, seakan-akan tidak berlaku. Karena firman Tuhan lebih berkuasa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Sungguh Tuhan, bahwa setiap kami seringkali menghadapi masalah dan seringkali kami gunakan pengalaman-pengalaman yang kami miliki. Tetapi pengalaman-pengalaman kami tidak selalu menjadi jawaban. Tetapi firman-Mu adalah jawaban yang sesungguhnya. Karena apa yang Kau katakan adalah kebenaran yang pasti terjadi. Bahkan seringkali berbeda dengan pengalaman yang kami miliki. Kami tidak mau membatasi Engkau Tuhan. Tetapi kami mau mempercayai Engkau dan mentaatinya. Dan kami percaya kuasa-Mu yang akan terjadi. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan hari ini juga hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.